Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola keuangan Satker yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Dwi Arwibawa, Widesuara pada Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan. Pada video kali ini kita akan membahas ketentuan perpajakan belanja pemerintah secara online. Untuk memudahkan pemahaman, kita akan membahas dari dua sisi. Pertama, kita akan membahas dari sisi regulasi perpajakan belanja online, dan yang kedua, kita akan membahas implementasi regulasi tersebut dalam bentuk studi kasus belanja pemerintah. Pembahasan kita tentang ketentuan perpajakan belanja melalui marketplace ini berpedoman pada PMK 58, PMK 03 tahun 2022 tentang penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan atau pelaporan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan atau jasa melalui sistem informasi pengadaan pemerintah. Dan juga kita berpedoman pada PMK 59, PMK 03 tahun 2022 tentang perubahan atas PMK nomor 231 PMK 03 tahun 2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan NPWP, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP, serta pemotongan dan atau pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Untuk memudahkan pemahaman kita, pada pembahasan kali ini kita akan menggunakan pendekatan studi kasus penghitungan pajak. Studi kasus yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah kasus di mana Satker Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan membeli laptop untuk keperluan operasional kantor dengan nilai Rp25.530.000, di mana harga ini sudah termasuk PPN dan pembelian dilakukan pada tanggal 18 Juli 2022. Nah, bagaimana perlakuan pajak atas transaksi tersebut apabila yang pertama kita akan membahas pembelian dilakukan melalui Shopee pada marketplace bila pengadaan yang ada di dalam sistem informasi pengadaan dengan pembayaran menggunakan UP Tune. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas pembelian dilakukan melalui retail daring Tokopedia di luar sistem informasi pengadaan dengan pembayaran melalui UP KKP. Yang ketiga akan kita bahas pembelian melalui retail daring Tokopedia di luar sistem informasi pengadaan dengan pembayaran melalui UP Tune. Dan yang keempat, kita akan membahas pembelian dilakukan melalui retail daring Bhinneka melalui e-katalog dalam sistem informasi pengadaan di mana pembayaran dilakukan melalui LS. Pertama, kita akan membahas pembelian melalui Shopee pada marketplace bila pengadaan yang ada di dalam sistem informasi pengadaan di mana pembayaran melalui UP Tune. Nah,
terhadap transaksi tersebut tidak perlu dipungut PPN dan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Kenapa kita tidak perlu memungut? Karena pembelian dilakukan melalui mitra toko daring pada marketplace bila pengadaan yang termasuk ke dalam sistem informasi pengadaan LKPP, dan pembayarannya dilakukan melalui mekanisme UP. Kemudian sesuai pasal 5 PMK 58 PMK 03 tahun 2022, disitu disebutkan bahwa penghasilan yang diterima oleh rekanan sehubungan penjualan barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan terutang PPh pasal 22, di mana PPh ini wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pihak lain. Kemudian juga di pasal 7 PMK 58 PMK 03 tahun 2022, di mana disebutkan bahwa atas penyerahan BKP atau barang kena pajak oleh rekanan yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan terutang PPN, di mana PPN tersebut wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pihak lain. Jadi di sini yang wajib menyetor, melaporkan adalah pihak lain, bukan instansi pemerintah. Sehingga atas transaksi tersebut instansi pemerintah tidak perlu memungut PPN dan PPh pasal 22. Kemudian diperkuat juga di pasal 12 PMK 59 PMK 03 tahun 2022, di mana disebutkan instansi pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh pasal 22 atas pembayaran dengan mekanisme UP atas pembelian barang yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan yang telah dipungut PPh pasal 22 oleh pihak lain tersebut. Kemudian dijelaskan juga di pasal 15 di PMK 59 PMK 03 tahun 2022, PPN tidak dipungut oleh instansi pemerintah dalam hal pembayaran dengan mekanisme UP atas penyerahan BKP oleh PKP rekanan pemerintah kepada instansi pemerintah yang dilakukan melalui pihak lain dalam sistem informasi pengadaan. Jadi PMK 59 PMK 03 tahun 2022 ini memperkuat penjelasan di PMK 58 tadi. Demikian tadi pembahasan kita tentang ketentuan perpajakan belanja barang melalui penyedia secara online. Kita sudah membahas dari sisi regulasi dan studi kasus yang pertama, yaitu pembelian dilakukan melalui retail daring dalam sistem informasi pengadaan pemerintah menggunakan UP Tunai. Nah, untuk studi kasus yang kedua dan ketiga akan kita bahas pada video berikutnya. Mudah-mudahan materi bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.